Tuh SBS yang dulu itu hilang itu. Nah, tuh jatuh di ambruk, angin terlalu kencang pulang dari Jakarta, bocor semuanya. Tukang dari luar negro ini. Tukangnya dari luar negro, guys. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar orang baik? Sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini filternya. Ini filternya kali ya. Masa muka gue jadi kira pakai bedak. Sinisme dan terketawa pasti. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscribernya Mas Teddy dimanapun kalian berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim, masih diberi kesehatan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh Allah masih diberi kesehatan, masih bisa ketemu sama kalian lagi di kesempatan hari ini. Edisi ke-23 Desember, tepatnya di hari Rabu. Tentunya masih bersama Mas Teddy Big Tulus Official ya. Untuk teman-teman yang sudah berbagi rezeki dengan like, subscribe, dan juga komen, terima kasih banyak. Untuk yang belum, yang baru saja masuk atau baru join, nggak salah. Aduh, badan gue ngapa ya? Nggak ada salahnya buat kalian subscribe dari sekarang. Yuk, subscribe dari sekarang. Langsung pencet tombol subscribe-nya, hidupin tombol loncengnya ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Mas Teddy dimanapun kalian berada. Selamat berjumpa kembali tentunya buat kita semua. Asik. Ketemu lagi. Semoga selalu diberikan kesehatan selalu dan masih diberi kemudahan untuk segala urusan baiknya ya. Video yang masih tayangkan di depan tadi itu adalah video dari kiriman dari kampung, dari adiknya Mas Tulus, tentang proses pembangunan. Alhamdulillah, Mas Teddy dapat pinjaman koperasi sedikit, buat bukan gedein, tapi buat benerin depan sama belakang. Jadi teras depan sama teras belakang lagi coba mau dibenerin. Dan insya Allah nanti kalau sudah selesai juga Mas Teddy update lagi. Dan mohon maaf sekali lagi buat teman-teman yang nanya, Mas Tulus saya pengen bantu buat rumah, Mas Tulus tidak buka donasi, jadi saya minta maaf. Piye ya cara ngomongnya ya, jangan tersinggung. Jadi alhamdulillah sih udah dapat koperasi sih kemarin buat benerin ya. Nek mungkin cukup apa ya nggak tahu. Jadi orang ngambilnya cuma dapat 5 juta terus buat benerin depan sama belakang. Cuma kalau misalnya jenengan mau membuat donasi terus ngumpulin orang gitu, aku nggak bisa. Jadi mohon maaf Mas Tulus, untuk kali ini doain aja wes. Doain Mas Tulus karo Mas Wardi duwe rezekinya melimpah terus cukup 5 jutanya itu. Udah kayak gitu aja. Jadi enggak perlu jenengan kasih saya buat donasi segala macam. Mohon maaf ya. Untuk yang ini saya enggak bisa terima karena aduh aku wis wedi, aku sudah kapok sekali, nanti takutnya ada yang gimana kalau nanti malah jadi bahan omongan sayanya gitu loh. Jadi saya takut. Intinya video itu saya adakan bukan untuk menggambarkan keadaan saya sebenarnya, tetapi untuk menggambarkan atau memberikan penjelasan kepada kalian yang saat ini selama ini berpikir yang enggak tentang Mas Tulus, berpikir yang tidak tentang saya. Jadi supaya memang ada buktinya, oh benar rumahnya memang lagi dibongkar, oh benar rumahnya kena ini kena itu. Jadi tidak ada maksud saya untuk sengaja terus mencari belas kasih kalian, enggak, lillahi ta'ala tidak ya. Dan saya pun tidak meminta, saya pun tidak menerima donasi apapun kok dari kalian ya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi video di depan tadi. Doakan semoga semua berjalan dengan lancar. Dan emang lagi musim angin laut teman-teman di kampungku, jadi mohon didoain aja supaya jadi baik-baik aja. Terus yang lebih penting, muka-muka cukup pinjaman dari koperasinya itu cukup buat benerin itu gitu ya. Oke,
Baik, lanjut lagi tentunya untuk teman-teman semua yang ada di Sabang sampai Merauke, subscriber Mas Teh dimanapun kalian berada, semoga selalu diberikan kesehatan, kemudahan selalu. Yang sakit semoga cepat sembuh, yang belum ketemu jodohnya semoga cepat ketemu jodohnya. Untuk yang dalam masalah semoga cepat dapat solusi terbaik dari masalahnya. Yang belum kerja semoga cepat kerja, yang sudah bekerja semoga tetap dilimpahkan rezeki yang melimpah. Terus dibagikan rezeki yang sudah diterima tadi dengan sesuatu yang berkah juga, kemudian bisa dimanfaatkan untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Amin ya Allah. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk yang ada di Papua sana. Sehat selalu untuk kipas Sam bersama rekan-rekan yang punya Sam Service yang ada di Manokwari, Sorong, kemudian Timika, Jayapura, Merauke juga yang punya Sorong. Semuanya saja tanpa terkecuali yang punya Papua, sehat selalu buat semuanya di sana ya. Kemudian lagi untuk yang punya Kalimantan dari Pasir, Bontang, kemudian Palangkaraya, Balikpapan, Banjarmasin, juga untuk yang punya Sambas, Nunukan, Berau, untuk semua yang di Kalimantan tanpa terkecuali saja ya. Untuk yang mau disapa jangan lupa klik nama kemudian tempat tinggalnya di kolom komentar, baru nanti bisa Mas Teh bacakan. Kalau udah gitu Mas Teh udah bisa sapa. Aduh aku lupa nadanya tak matiin. Urung tak matiin sih. Ndikin ada nih. Wes, aman. Takutnya nanti ada yang telepon. Kalau ada yang telepon, wah gawat. Lagi syuting, lagi telepon, lagi pertengahan di telepon, di syuting, lagi syuting di telepon. Aduh, itu bisa berbuyar-buyar. Akhirnya bikin lagi, motong lagi, ngedit lagi gitu ya. Ngomong apa sih Tulus? Nah, itu cara, itu salah satu pelajaran yang saya dapat dulu waktu di Indosiar. Waktu di Indosiar, kalau misalnya kita ngomongnya tuh gugup atau berlibat-libat, lipat giginya ke atas ke bawah. Gitu. Jadi itu membuat apa namanya lebih jelas dalam membawakan sesuatu, bisa lebih jelas karena mulut kita olahragain dulu katanya. Itu ilmu yang dulu Mas Teh dapat waktu di Bintang Pantura 2 Indosiar dulu. Sekarang mah udah nggak laku. Belum kali ya, belum. Lanjut lagi untuk yang ada di Sumatera sana, untuk yang punya Medan, Padang, Jambi, Bengkulu, kemudian Pekanbaru, Riau, ada Batam, juga untuk yang punya Bangka Belitung, Palembang, Sumatera Selatan, juga untuk yang punya Lampung juga di sana ada ya. Banten apa kabar semua, untuk yang punya Balaraja, Cikoko, kemudian Merak, Cilegon, dan juga untuk yang punya Serang di sana ya. Berikutnya lagi untuk yang ada di Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi, Cikarang, Cikampek, Karawang, Cikarang juga di sana ada. Kemudian Bandung, Cianjur, Tasikmalaya, Garut, Subang, juga untuk yang ada di Pangandaran dan juga untuk yang punya Banjar ya. Indramayu dan juga untuk yang punya Cirebon di sana juga ada. Kemudian lagi untuk yang ada di Pemalang, Jawa Tengah, Purwokerto, kemudian Banyumas, Tegal, Cilacap, semuanya saja yang di sana ya. Wonosobo juga ada, semuanya tanpa terkecuali. Kemudian ada yang dari Semarang, Weleri, Rembang, Kendal, juga Magetan, Kudus, Sragen, kemudian Wonogiri, Klaten juga di sana ada, Sukoharjo, Solo, Boyolali, juga untuk yang punya Jogja, Magelang, Muntilan, Pati, Batang, juga untuk yang punya Jepara, terus wingi Kudus. Apa nih yo? Aku lali coy. Pokoknya absen lah. Ayo absen. Jadi supaya Mas terus gak lupa, tetap disapa, kalian harus absen ya. Sebutkan nama, kemudian nama, kemudian tinggalnya di mana ya. Pasti Mas terus sapa ya. Kemudian lagi untuk yang punya Malang, Jombang, Ponorogo, Sragen lagi, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, juga untuk yang punya Banyuwangi, Surabaya, Madura, NTB, NTT, juga untuk yang punya Bali. Halo, kemana yang punya Nusa Tenggara Timur? Masih sering nyimak videonya Mas T? Oh masih, alhamdulillah ya. Untuk yang punya Malaysia, apa kabar untuk Abang Muhammad Ridwan? Ada Pak Abdullah di sana juga. Untuk Bapak Muhammad Yahya yang punya Singapura, terima kasih banyak. Selalu mendoakan saya setiap pagi. Kemudian untuk Mbak Haryanti juga, Taiwan, TP, Hong Kong, Macau, Jeddah, Arab Saudi, Jepang, Korea. Kemudian untuk yang punya Qatar, ada yang dari Jerman, Swiss, kemudian Los Angeles, juga untuk yang punya Sydney. Buat Kak Jija yang punya Brunei Darussalam, sehat selalu, semoga tetap diberi kemudahan untuk segala urusan baiknya kakakku ya. Amin, amin ya Allah. Oke, sudah berapa menit? 8 menit. Jangan lupa Mas Teh ingatkan lagi teman-teman yang ingin ikut berdonasi nasi box, masih Mas Teh tunggu. Silahkan klik di kolom deskripsi, itu ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Untuk jenengan yang mau berdonasi nasi box, sangat Mas Teh tunggu sekali. Minimal Rp10.000 karena satu nasi box kita hargai Rp10.000. Untuk teman-teman yang mau berdonasi silahkan, karena untuk yang kloter bulan ini akan Mas Teh sumbangkan di tanggal 25
di 250 nasi box. Untuk teman-teman yang mau berbagi, ingin nambahin lagi boleh, sangat masih tunggu. Kalau misalnya lagi dapat rezeki, bisa dapat arisan, dapat gajian, selipin yang 100 buat donasi ke Mas Tulus, sangat-sangat masih tunggu. Silakan klik di kolom deskripsi, ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto ya. Untuk teman-teman yang sudah berdonasi, terima kasih banyak. Semoga Allah yang menukar lebih melimpah lagi rezekinya. Untuk yang sudah berniat, semoga lekas diberi rezeki sehingga bisa ikut berdonasi nasi box di Big Tulus Official. Terima kasih banyak sekali lagi semuanya. Semoga apa yang jenengan sampaikan, apa yang jenengan berikan dengan hajat, dengan niatnya tertentu, semoga Allah ijabah, Allah berikan kabul atas apa yang jenengan hajatkan ya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian lagi, sampai sekarang untuk yang inden minyak bidara, Mas Teh minta maaf. Minyak bidara, ekstrak minyak bidaranya itu Mas sampai sekarang masih nggak kebagian karena di tempat penyulingan itu ternyata kemarin terbakar, teman-teman, ada musibah di sananya. Jadi sebenarnya bukan PT-nya, tetapi yang tempat penyulingannya yang kena. Jadi supply yang disetor ke PT juga kurang, akhirnya seperti itu ya. Kita doakan segera membaik dan minyak bidaranya cepat ada lagi supaya teman-teman yang sudah inden, sudah pesan dari lama, semoga cepat kebagian gitu ya. Insya Allah sih katanya dengar-dengar 25 Desember sudah mulai lagi, sudah mulai beroperasi lagi ya. Oke. Kita lari ke YouTube Studio dulu. Di sana ada siapa? Seperti biasa. Ada Ferry Hartuti, terima kasih banyak Ferry Hartuti. Terima kasih Mas Tulus sama-sama. Terus Mbak Siti R, selamat sore Mas Tulus, semangat sore nggih, sami-sami. Terus ada Mas Surip juga, terima kasih banyak. Ada Nisma Monika di sana, ada Pak Mas Sunario, halo. Ada Syifa Fauziah, keren suarana Kang, hatur nuhun. Terus ada Reno Rutio, ternyata Mas Tulus orangnya ya apa? Ternyata Mas Tulus orang yang kuat. Walah, kurang kuat apalagi badannya udah gede banget kok. Ada Mas Ibnu Batuta juga, terima kasih banyak. Katanya nyimak terus Mas Tulus, terima kasih. Mas Tulus, hatimu tulus sekali. Loh, kata siapa? Makasih Mas Reno. Ada Mbak Asri di sana. Aku baru lihat udah hampir selesai. Iya, soalnya semalam kan tayang perdana, Mbak. Jadi bisa diulang lagi kok ya. Ada Mas Surip juga di sana juga. Ada Mbak Anita Puspa. Walah, Mas. Teman subscriber aja udah banyak kok, masih nyari-nyari teman gaib masa kecil. Aku penasaran. Aku orangnya nggak bisa penasaran. Kalau penasaran aku cari tahu gitu loh Mbak Anita. Kemudian ada Mbak Asri lagi. Mas Ridwane grogi lah dilihat. Oh iya bener, dia emang baru pertama kali tuh masuk video di YouTube gitu ya. Kemudian Bunda Sriatun ada lagi, terima kasih, I love you Bun. Terus untuk Mas Dasuki, Pak Ali yang punya Pemalang juga. Mama Ita di sana ada, Mbak Aci Kuaci juga terima kasih banyak baru nyimak. Lalu ada Restu Eka Saputra. Salam kenal Mas Tulus, mau tanya ibu saya keguguran 3 bulan, apakah termasuk bayi ambar juga? Keguguran yang dimaksud dalam hal ini adalah keguguran yang memang sudah diberi nyawa. Kita lihat di aturannya, kira-kira menurut agama kita, sekali lagi sih sebenarnya kalau buat saya 1 bulan saja itu mereka sudah ada nyawanya. Jadi kalau secara pandangan saya pribadi 3 bulan berarti sudah termasuk bayi ambar tadi ya, atau bayi bajang kalau bahasaku ngono kuwi lah. Istilahnya seperti itu ya Mas ya. Kalau toh tipsnya buat yang sudah pernah mengalami keguguran ya paling tidak kalau memang kita ngerasa bukan gimana-gimana teman-teman ya. Misalnya kalian kan punya naluri ya, kalian punya hasrat, kalian punya perasaan. Ketika jenengan merasa anaknya sampean tuh mungkin sedang mengalami apa, kalau memang pengen sedekah. Misalnya kalian punya feeling anakku kayaknya tuh nggak enak di sana posisinya, jadi aku mau sedekah. Nah, niat sama Gusti Allah, ya Allah aku niat sedekah ke masjid misalnya, atau lebih bagus sih makanan sebenarnya teman-teman, atau beliin makan anak yatim, atau beliin dikasih, terus niat sama Allah, ya Allah saya niat kasih nasi untuk anak-anak yatim ini, saya niatkan pahalanya untuk almarhum anak saya yang pernah keguguran waktu itu. Kalau memang belum dapat baju, semoga Engkau berikan baju untuknya ya Allah sehingga tidak kedinginan. Jadi hanya bahasa-bahasa kiasan seperti itu yang perlu jenengan niatkan dalam hati ya, setidaknya secara nggak langsung bisa mempengaruhi kok itu. Itu bisa menyalurkan kasih sayang antara ibu dan anak yang meskipun ibunya di dunia nyata, anaknya di dunia gaib tadi ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan memang hari ini saya pengen bahas khusus soal keguguran teman-teman. Sekali lagi, kalau kemarin pembahasan kita adalah soal Mas Tulus, kan yang jenengan ceritakan adalah sosok seorang ibu saja. Jadi hanya perempuan saja. Jadi
cerita anak yang keguguran tuh seperti apa sih sebenarnya Mas Tulus? Cerita sebenarnya orang, maksudnya begini teman-teman, bayi yang sudah keguguran tuh arahnya kemana? Dan ini ada, nanti di bagian belakang Mas Tulus kasih tips juga buat kalian yang sudah pernah mengalami keguguran atau menggugurkan, atau saat ini sedang ingin berubah diri untuk jadi lebih baik karena waktu itu pernah hilaf menggugurkan, ya, sengaja membunuh waktu itu. Jadi nanti di belakang poin, di belakang video Mas Tulus akan kasih tips buat kalian. Untuk yang pertama adalah, pertanyaannya adalah, apakah sang laki-laki yang juga turut serta dalam menjadi berperan dalam menggugurkan kandungan, misalnya jenengan contohnya pacaran, kemudian hamil di luar nikah, kemudian sang pacar ternyata justru yang mengantarkan ke dukun ini, misalnya dukun apa itu namanya? Dukun ini loh Cai, apa? Dukun gugur kandungan itu apa namanya? Dukun aborsi atau dokter aborsi. Apakah yang terkena dampaknya adalah perempuannya saja? Tidak, laki-lakinya pun juga akan merasakan dampaknya. Jadi bapak-bapak kadang-kadang jenengan yang saat ini sudah tua, kemudian di masa lalu pernah menggugurkan atau pernah, bahkan teman-teman, bahkan kalian orang tua yang ikut berperan serta dalam menggugurkan kandungan anaknya kalian juga ikut terkena dampak dosanya, termasuk karma. Sekali lagi, karma baik, karma buruk itu ada, meskipun itu di agama lain digambarkan sebagai begini-begini, tapi sekali lagi dalam Islam pun ada kok karma itu. Jadi yo kowe becek ke titik Allah ketoro, kamu nanam yang baik ya kamu dapat yang baik, nanam yang jelek kamu juga akan dapat yang jelek. Jadi semacam apa ya, feedback atas apa yang kamu lakukan. Jadi sang pria pun merasakan hal yang sama. Kadang-kadang ada yang merasa pegel, ada yang merasa apa. Karena begini teman-teman, sekali lagi saya garis bawahi, bayi yang akan timbul itu kita nggak pernah tahu di jenis kelamin ini laki-laki atau perempuan, karena posisinya masih kecil, 3 bulan, 1 sampai 5 bulan kan belum terlihat ya, mungkin nggak tahu anaknya laki-laki atau perempuan. Dan kita nggak pernah tahu anak ini manjanya kemana, ke bapak atau ke mama. Kalau memang pada dasarnya ketika dia hidup sebagai perempuan, biasanya perempuan lebih ke mama, ke bapak. Kalau bayi perempuan lebih ke bapak. Ini sebagai pelajaran juga ke kita ya. Kenapa Mas Tulus bisa tahu seperti itu? Nanti kita ceritain. Nanti saya ceritakan. Kalau bayi bajang atau bayi yang keguguran tadi adalah laki-laki, kebanyakan dia akan ngentil ke mamanya. Cuman kalau bayi tadi yang kalian gugurkan atau keguguran tadi itu adalah perempuan, dia lebih ngentel ke bapaknya. Jadi macam-macam. Banyak yang berprinsip. Tapi ada juga bayi perempuan yang sukanya ke mama, bayi laki-laki ke mama juga. Jadi ada juga yang seperti itu. Tapi secara garis besar, kenapa Mas Tulus bisa menyimpulkan seperti itu? Karena saya banyak sering jalan, misalnya entah itu supir Grab, supir Gojek dan lain sebagainya, atau saya ketemu di jalan dengan orang, atau saya di mall dan segala macam. Saya sering melihat itu wujud bayi-bayi yang ikut sama orang tuanya itu selalu seperti itu. Jadi perempuan diikutin laki-laki, laki-laki diikutin perempuan. Jadi kenapa Mas Tulus bisa menyeimbangkan seperti itu? Memang ya yang Mas Tulus lihat secara gaib seperti itu. Secara gaibnya seperti itu. Jadi anak laki-laki akan memilih ibunya, anak perempuan akan memilih bapaknya. Dan pada dasarnya mungkin setahu saya ya, anak perempuan memang lebih suka ke bapak daripada ke mama, lebih care ke bapak. Jadi tapi ada juga anak perempuan yang ke mama juga, ada juga. Tapi dalam hal ini sebagian besar atau secara garis besarnya, secara umumnya anak laki-laki lebih ke ibu, anak perempuan lebih ke bapak. Jadi kenapa Mas Tulus bisa menyimpulkan seperti itu ya karena seperti itu. Kemudian ada pertanyaan juga bagi ke Mas Tulus. Mas Tulus, bagaimana cara kita bisa melihat anak kita itu pakai baju atau tidak di alam sana? Sebenarnya istilah baju ini adalah sebuah istilah, seperti halnya sebuah istilah. Dulu Mas Tulus pernah ada salah satu subscriber, beliau ini bekerja di luar negeri, kemudian ternyata beliau dulu pernah keguguran. Sorry, bukan digugurkan tapi keguguran ya teman-teman ya. Di sini berbeda konsepnya. Nanti kita jelaskan lagi, nanti kita luaskan lagi konsepnya. Beliau pernah bertanya, minta doa untuk almarhum anaknya. Blak. Secara gaib Mas Tulus tergambar, oh ternyata betul laki-laki anaknya. Secara batin ya. Secara batinnya Mas Tulus melihat memang anak yang didoakan itu ternyata sebenarnya laki-laki. Terus maaf, belum menggunakan baju. Sebenarnya belum menggunakan baju waktu itu. Dan ternyata sebulan atau 2 bulan kemudian mamanya, saya nggak bilang kalau soal pakai baju atau nggak sebenarnya. Saya nggak bilang ke mbaknya atau mama dari si Korin tadi. Saya tidak bilang. Tapi dalam hal ini ternyata sebulan 2 bulan kemudian ibunya itu transfer ke saya. Mas Tulus, saya ada sedikit rezeki, saya pengen masuk ke nasi box. Saya niatkan pahalanya untuk anak saya bla 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 bla. Semoga Allah memberikan baju kepada sang anak. Dan
ketika saya sedang mendoakan, kan memang kan saya kadang begini teman-teman. Jadi kalau pas saya bisa dapat rezeki, rezekinya saya masukin ke donasi, saya langsung berdoa buat orang itu yang berdoa tadi. Takut lupa sebenarnya. Jadi saya langsung doa sama Allah, ya Allah, ada seorang hambamu yang berdoa, yang meminta kepadamu, meminta pahala itu serahkan pada bla bla bla. Posisi waktu itu saya melihat anak itu telanjang, lillahi ta'ala Allah memberikan saya gambaran anak itu langsung menggunakan baju yang rapi, yang putih, seperti anak yang mau disunat, baju orang yang mau sunat gitu loh, pakai sarung, pakai kopiah, pakai celak baju putih. Jadi saya sempat ngomong sama mbaknya, ya Allah mbak, aku nangis posisinya waktu itu, ya Allah mbak, aku langsung nangis loh mbak, ternyata Allah ijabah niat jenengan. Karena sekali lagi begini teman-teman, kamu berpikir anakmu menggunakan baju atau tidak, sekarang otomatis ya nggak mungkin pakai baju lah, namanya orang meninggal kan, nggak ada ceritanya pakai baju. Dan di alam sana kebanyakan mereka memang telanjang, tidak menggunakan apa-apa, sehelai benang pun mereka tidak menggunakan. Jadi yang bisa diterima sebagai pahala kita. Makanya kan berdoanya begitu, ya Allah kalau anakku tidak pakai baju, kan pasti kita berpikir ya, anak kecil darah daging kita di luar sana tidak menggunakan baju, telanjang apa nggak kedinginan. Makanya banyak orang tua yang niat bersedekah untuk diniatkan untuk anak-anaknya yang sudah mendahului dia keguguran atau digugurkan sekalipun, diniatkan untuk apa? Supaya diberikan baju sama Allah. Jadi hanya istilah saja, tetapi secara gaib memang betul. Kalau memang jenengan tuh niatnya betul-betul memang ingin memperbaiki jenengan, oke lah dulu misalnya jenengan gugurkan, tapi memang jenengan punya niat tulus betul-betul ingin, ya udahlah saya pengen tobat, saya pengen ngurusin anak saya, dalam hati seperti itu, insya Allah Allah ijabah. Yang terpenting adalah kembali ke diri kita masing-masing, ke diri kalian masing-masing ya. Jenengan itu sebenarnya tulus ingin mencari pahala untuk sang anak, atau memang hanya sebagai basa-basi saja, saya sedekah aja deh buat anak gue misalnya. Nggak bisa seperti itu. Jadi harus menggunakan naluri, harus pakai perasaan juga bahwa memang betul apa yang jenengan niatkan tadi memang diniatkan untuk si bocah atau cabang bayi yang keguguran tadi. Lalu begini teman-teman, kita garis bawahi lagi soal keguguran dan juga digugurkan. Keguguran dan digugurkan. Lalu tadi sudah Mas jelaskan yang menerima efeknya itu siapa saja? Ya yang mendapatkan efeknya itu yaitu mereka yang ikut berpartisipasi, yang tahu tapi diem aja itu bisa jadi kena juga. Tetapi ketika kita sudah mengatakan kalau bisa jangan loh, kita sudah mencoba untuk menghalangi, tapi orang itu ngeyel, ya itu jadi urusan dia yang terpenting. Cuma ketika saya mendengar ada orang tua anaknya hamil, gara-gara lakinya itu kere, gara-gara lakinya itu miskin, dimodelin buat gugurin kandungan, buat saya itu orang tua yang tolol bin goblok. Sangat goblok. Jadi jenengan ki wis tua, sudah lebih umurnya dari anaknya jenengan, tapi ternyata otak jenengan lebih dangkal daripada lumpur. Buat saya seperti itu. Aku paling benci uang tua sing ngono-ngono kuwi. Sebabnya kenapa teman-teman? Bayi yang jin itu, korin itu kalau misalnya bentuknya seperti daging itu yang paling menjijikkan, Mas. Terus tuh merinding lek ngomong nih kuwi. Kenapa? Karena ketika mereka digugurkan itu guys, mereka tumbuhnya dari daging yang jenengan buang, yang jenengan bunuh tadi. Dia tuh tumbuh terus. Kayak apa sih? Kayak ubur-ubur. Tapi dia tuh kayak ada uratnya gitu loh, kayak hidup. Nggep. Jenengan mikir gak sih betapa geliknya kita yang ngeliat? Jadi untuk orang-orang yang gak bisa ngeliat, mungkin ya bodo amat lah, aku wong sugih, anakku tak gugur 5 juta wis dadi. Aku gak punya malu, gak punya mantu miskin, ya toh? Aku gak punya mantu miskin dan otaknya jenengan hanya berpikir di masa sekarang. Coba di masa datang. Jenengan itu sudah jadi pembunuh di mana-mana sampai kapanpun ya pembunuh. Dan sekali lagi, jelek ya dibalas jelek, api ya dibalas api. Karena jenengan melakukan yang jelek, ya mohon maaf, meskipun jenengan sekarang sudah haji karena jenengan punya banyak harta, jenengan sudah bertaubat, sekali lagi yang namanya karma itu tetap akan berjalan. Jadi banyak orang tua-tua zaman sekarang tuh yang berduit khususnya ya, itu kadang-kadang ngeliat anaknya di luar nikah, hamilnya langsung di ini, apalagi calon lakinya nanti lakinya susah anak kita dengan alasan apapun lah itu. Terkecuali menggugurkannya atau mau nggak mau digugurkan tuh dengan alasan kesehatan. Buat Mas Tulus itu pengecualian. Makanya aku jangan gedengku setengah mati gue mau soalnya percaya atau tidak di Jakarta ya, ini yang Mas Tulus lihat dari tempat hiburan, dari mall, tempat wisata, sampai di jalan-jalanan yang Mas Teh lihat itu, kebanyakan mereka dulu pernah melakukan pengguguran kandungan. Mas Tulus bisa bedain mana yang keguguran, mana yang digugurkan? Bisa. Kalau yang keguguran, mereka bentuknya seperti orang pada umumnya.
mereka akan berbentuk seperti manusia. Tetapi yang digugurkan, ketika jenengan tiba-tiba koyo enek daging nemplek ning kene, judul jenengan pernah gugurin kandungan, ya itu anaknya yang jenengan. Jadi bentuknya hanya daging kayak gitu loh guys. Jalan, dan sebagian besar orang Jakarta, hampir loh, semuanya ada daging tumbuhnya di badannya. Berarti kan mereka pernah melakukan pengguguran kandungan. Pengguguran loh ya, bukan keguguran. Kalau keguguran beda lagi teman-teman. Jadi keguguran sudah kehendak Allah. Keguguran memang sudah wayahnya seperti itu, dan mereka tidak bisa melawan kodrat Allah. Mereka pun nggak bisa ngelawan. Tetapi kalau jenengan gugurkan, berarti jenengan termasuk pembunuh. Kemudian jenengan membuat mereka tidak berkembang. Akhirnya tumbuhnya cuma jadi daging doang. Tetapi pada masanya nanti mereka tetap tumbuh sesuai dengan umurnya. Tetapi wujud aslinya adalah, meskipun dia terlihat sebagai manusia, sebenarnya bayi yang digugurkan itu wujud aslinya adalah sebuah daging yang tidak bisa tumbuh. Berbeda halnya dengan digugurkan untuk alasan kesehatan, beda ya. Kalau digugurkan dengan alasan kesehatan, sekali lagi itu sudah kodrat Allah, mereka tidak bisa melawan. Tapi kalau misalnya digugurkannya dengan alasan untuk tertentu, hanya gara-gara aku dia anak akeh, aku nggak bisa nafkahin, itu tetap akan jadi seperti daging. Dan maaf, sampai kapanpun, sampai dia besar, dia akan ikutin sampean. Ya, jadi pada dasarnya adalah ketika jenengan merasa seakan-akan masalah selesai dengan hanya menyingkirkan dia dengan cara begitu saja, bukan berarti jenengan terlepas dari semuanya dengan semudah itu, enggak. Sampai mereka tumbuh dewasa, sampai mereka menjadi besar, sampai mereka mengikuti jenengan sampai posisi jenengan terendah. Ya, dan satu lagi, sekali lagi kita jelaskan, Qorin adalah sesuatu yang memang Allah jadikan di teman bagi kita untuk apa? Untuk menyesatkan kita. Jadi teman-teman di sini tadi yang diangkat adalah digugurkan dan menggugurkan, ya. Digugurkan. Yang pertama dulu. Yang digugurkan adalah sesuatu yang dipaksa dengan alasan tertentu. Sekali lagi, untuk alasan tertentu yang sudah dipastikan alasannya tidak bagus. Alasannya tidak baik. Bukan alasan yang baik lah, intinya seperti itu. Jadi sengaja digugurkan. Entah karena malu, kemudian karena kebanyakan sih karena malu tadi ya. Mungkin karena masih kecil tiba-tiba hamil, jadi orang tuanya malu, ya. Menurut orang tua itu adalah aib. Padahal sebenarnya itu adalah rezeki. Itu adalah sesuatu hal yang sengaja Allah berikan kepada beliau, kepada mereka yang meskipun terlihat belum pada waktunya, belum sesuai dengan waktunya, tetapi dalam hal ini justru bersyukur kita karena Allah mendatangkan terlebih dahulu. Allah memajukan rezekinya dengan mendatangkan bayi tadi atau cucu. Ternyata jenengan berpikir bahwa itu malu, bikin aib, akhirnya jenengan bunuh atau jenengan gugurkan. Sorry, untuk yang seperti ini jenengan tetap dituduh atau jenengan tetap dicap sebagai seorang pembunuh. Itu yang pertama. Kemudian keguguran. Kalau keguguran beda lagi. Sekali lagi, keguguran adalah sebuah kodrat yang memang Allah sudah tentukan dan takdir. Dan sekali lagi, siapa yang sih bisa melarang kehendak Allah? Nggak ada yang bisa. Jadi kalau keguguran dan menggugurkan itu beda, Mas, terus beda. Apakah konteks anak yang akan manja ini sama dengan yang digugurkan? Hampir sama, tetapi keguguran itu tidak memiliki resiko yang cukup tinggi karena mereka tumbuh seperti halnya orang seperti kita. Mereka tumbuh seperti halnya anak kita pada umumnya, anak-anak pada umumnya, dan mereka tumbuh sudah punya kaki, sudah punya tangan, sehingga mereka belum tentu bisa dimanfaatkan oleh dukun-dukun untuk diambil, dipelihara, kemudian dijadikan santet, dijadikan segala macam. Karena real anak kandung kita, makanya sering kita doain supaya apa? Supaya Allah jaga korin-korin itu tidak dimanfaatkan oleh dukun-dukun untuk nyantet segala macam dan sebagainya. Beda dengan bayi yang dibunuh. Sebenarnya mereka tuh memiliki dendam yang luar biasa. Dendam inilah yang sengaja dimanfaatkan para dukun, para jin untuk menghasut mereka, diambil, diraup, kemudian dipelihara dan dimanfaatkan sebagai penghantar santet, kemudian guna-guna dan sebagainya. Oh, jadi kebanyakan yang digunakan adalah bayi bajang itu, Mas Terus. Betul sekali. Karena mereka digugurkan. Mereka tidak mau mereka dibunuh. Jadi secara nggak langsung dendam dari si nyawa tertanam di si korin sehingga mereka memiliki amarah. Jadi itu tadi. Makanya giliran sudah tuan jenengan sering pegel jidatnya, pegel apanya, terus pegel ininya, pegel itunya, sering sakit-sakitan, gitu. Padahal bukan saya yang menggugurkan, Mas Terus. Yang pernah saya guguran adalah anak saya dulu. Jadi cucu saya yang saya bunuh. Terus jenengan sekarang sakit, jenengan nyalahin Allah. Jenengan sakit sekarang, jenengan menyalahkan Tuhan.
Kenapa saya diuji begini ya Allah? Saya rajin ibadah, saya rajin sedekah. Tapi kan jenengan dulu pernah jadi pembunuh. Yang jenengan taubatkan itu adalah dosa jenengan di tempat lain, bukan dosa jenengan yang membunuh tadi. Jadi untuk jenengan yang sudah pernah melakukan, cepat minta ampun sama Allah. Nanti kita kasih tipsnya ya, kita kasih tips di belakang ya. Kemudian Mas Tulus ada yang bertanya lagi, apa sih yang didapatkan sama si dukun aborsi tadi? Sama si dukun aborsi tadi sebenarnya apa yang mereka dapatkan? Percaya atau tidak, ada sebuah pesugihan yang memang mintanya janin, teman-teman. Justru kebanyakan dukun-dukun aborsi itu sebenarnya berilmu hitam. Mereka ada yang mencari ilmu itu untuk menyempurnakan ilmu mereka dengan memanfaatkan dirinya sebagai pembunuh. Satu, selain untuk mendapatkan ekonomi, uangnya besar. Membunuh itu uangnya gede. Menggugurkan itu uangnya gede. Tapi secara tidak langsung jenengan tidak pernah tahu bahwa jenengan dimanfaatkan sama sang dukun aborsi, sama jin yang ada di badannya dukun aborsi tadi untuk memperkuat kekuatan mereka untuk menunggu mbahnya bangun. Semakin jenengan sering aborsi, semakin dukun tadi mendapatkan banyak pasien untuk diaborsi, semakin kuat mbah dakjalnya nanti bangun. Jadi mereka tuh membangun lewat sini. Jangan kalian pikir kalian gampang walang gugurkan dengan seduit selesai, enggak. Satu, karma buat jenengan dengan bayi tadi tetap ikut. Yang kedua adalah secara tidak langsung bayi jenengan dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan. Saya mau punya anak jahat. Semua orang pengen punya anak soleh-soleha, bukan anak yang jahat. Tapi jenengan yang mau gugurnya di dukun. Dukun tadi itu bersinergi. Dukun tadi itu kalau toh dia tidak memiliki ilmu hitam, sudah dipastikan dia di badannya ada jin perwakilan dari Mbah Dajjal tadi. Jadi dia dimanfaatkan sama Dajjal untuk mencari tumbal. Nah, tumbal-tumbal ini didapatkan secara gratis, malahan dapat duit. Ya mau dong, enak. Dijadiin apa nanti? Jadiin tentara, dijadiin penyesat lagi. Aduh, mereka tuh punya jalur 1000 guys. Kita punya 1000 cara, tapi mereka juga punya 1000 cara. Jadi hati-hati. Dengan sesering mungkin jenengan melakukan pengguguran kandungan, mereka lebih kuat, mereka lebih hebat, si dukun juga dapat duit, ya toh? Ilmunya si dukun makin hebat. Sebenarnya yang mereka korbankan secara gratis itu cara mereka mendapatkan tumbal secara gratis. Lalu bagaimana ceritanya Mas Tulus kok bisa misalnya diambil sama si dukun aborsi, kemudian diambil sama si jin tadi, kemudian kok masih ikut sama anaknya? Pertanyaan mungkin kalian lebarkan seperti itu ya. Kita lebarkan lagi. Mereka tetap bisa digunakan, difungsikan oleh si dukun dan lain sebagainya, tetapi inilah kenapa si bayi bisa jadi jahat ketika kembali ke kita. Sekali lagi, anak, bapak dan mama itu tidak akan terpisahkan sampai kapanpun. Mereka tetap akan bisa bersatu sampai hari kiamat nanti. Mereka tetap bisa bersatu sampai orang tuanya meninggal. Mereka tetap bersatu. Jadi meskipun dimanfaatkan sama sang dukun untuk nyantet, untuk guna-guna, tetap dia akan pulang ke rumahnya, yaitu rahim ibu dan juga bapaknya. Bapak kandungnya, ibu kandungnya. Meskipun kalian sekarang udah jadi nikah. Jangan pikir, aku udah pernah hamil Mas Tulus, terus tapi nggak nikah sama suamiku. Tak gugurin kandungannya sama dia yang gugurinnya, tapi nggak nikah sama suamiku. Jangan kalian pikir kalian nggak nikah terus kalian terlepas dari dosa itu. Nggak akan pernah. Ingat, yang jelek akan dibalas jelek. Tetap kalian akan mendapatkan karma atas apa yang kalian lakukan. Jadi setelah mereka tadi bayi yang polos yang sudah berdasarkan dendam karena mereka kalian bunuh, kemudian dimanfaatkan sama dukun tadi, dipelihara, ditanamkan sesuatu yang jelek sama jin-jin yang menghasut si bayi. Kemudian karena dia jatahnya tetap harus pulang ke orang tuanya, mereka tetap pulang ke kamu. Pulang ke kamu dengan kondisi sudah jahat, sudah nakal karena dididik sama si dukun, sama si biang jin tadi yang mengarahkan mereka tuh jadi jahat. Nah, itulah kenapa banyak orang-orang yang menggugurkan kandungan tuh anaknya justru jadi penjahat bagi orang tuanya sendiri. Mereka tidak suka sama orang tuanya sendiri, mereka menyiksa orang tuanya sendiri, dibikin sakit sampai meninggal juga ada. Jadi hati-hati. Jadi anak ini gak jahat-jahat banget, mereka hanya memiliki dendam, kemudian diambil sang dukun, dia dipelihara sama dukun ilmu hitam tadi, dimanfaatkan buat nyantet, ya sudah. Jadi pribadinya jadi jelek. Kurang lebih seperti itu jalurnya teman-teman. Kenapa bisa berfungsi? Semoga apa yang Mas sampaikan ini bisa membuat jenengan sadar ya, mau jenengan haji kayak menjadi orang kaya itu nggak berpengaruh. Karma itu nggak mikirin siapa kalian, punya duit banyak, karma nggak bisa kalian beli. Jadi tolong dijaga sikapnya. Kalau toh jenengan pernah melakukan, segera bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu tipsnya seperti apa Mas Tulus? Tips untuk yang pernah keguguran dan juga untuk yang pernah menggugurkan, setidaknya untuk memperingan ya teman-teman. Hanya satu. Taubat kepada Allah, melakukan yang terbaik untuk diri sendiri,
lakukan kesalahan, akui kesalahanmu, kemudian kamu mengakui kesalahanmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian meminta maaf kepada anak. Bos dalam hati saja. Lalu sebagai pendamping taubatmu tadi, sebagai pendamping taubatnya jenengan tadi, perbanyaklah sedekah untuk sesuatu yang sudah jenengan bunuh tadi, atau jenengan gugurkan, atau maaf, sesuatu yang sudah keguguran. Tak anaknya jenengan yang keguguran. Kalau jenengan berpikir, aku duwe anak, anakku udah pakai baju atau belum ya? Nggak perlu tanya ke saya, Mas Tulus anakku pakai baju atau enggak? Jawaban saya sudah pasti enggak. Emang sama dulu nguburnya, sama bawain baju, jenengan gugurinnya jenengan kasih baju, kan tidak. Jadi kalau jenengan berpikir pakai baju atau tidak, sudah pasti jawaban saya tidak. Tetapi ketika jenengan pengen memberikan beliau baju, almarhum baju atau almarhumah baju, jenengan bersedekah saja karena Allah. Ya Allah, saya bikin nasi box 10 deh nih. Pahalanya semoga Allah sampaikan kepada almarhum anakku yang dulu pernah keguguran atau saya gugurkan, semoga jadi baju buat anakku di alam sana. Amin. Sudah seperti itu. Jadi perbanyak sedekah, kemudian pahalanya diniatkan untuk almarhum, untuk si yang keguguran dan lain sebagainya. Lalu tips yang terakhir, yang pertama tadi adalah tobat. Itu yang pertama, cuma satu-satunya. Pendamping ya. Tips pendamping yang terakhir adalah sayangilah anak kalian sekarang tanpa mengecualikan anak kalian yang sudah duluan pergi, entah meninggal, entah keguguran, entah digugurkan. Jadi misalnya seperti halnya kita ya, kita kan orang Jawa. Orang Jawa itu kan ada anda pasornya. Jadi pas tuh ada baju ngono ki yo, dalam hati ya, karena kita merasa punya anak yang lain ya. Ya le, aku nukane baju adik-adikmu yo, jodoh iri, wong kuwi alame wis beda karo kakangmu kok. Anda rasanya seperti itu. Jadi ada kalian boleh menyayangi anak yang sekarang yang masih hidup, tapi jangan kecualikan mereka yang pernah pergi terlebih dahulu dari jenengan. Jadi jangan kecualikan. Kalau ditanya orang, ya itu kan tips pendamping menurut Mas Tulus. Misalnya jenengan punya anak berapa, jadi jangan hilang-hilangin, jangan sering jenengan hilangin. Anakku mek 3 mas, padahal tadinya 5, yang 2 meninggal. Jelaskannya seperti ini, Mas, Bu, anaknya jenengan pinten namung 3 nih kata. Tidak, anak saya itu 5 mas, tapi yang 2 diambil sama Allah lagi. Saya nggak bisa menyelesaikan nggak dikasih izin untuk memelihara, kurang lebih seperti itu. Wow, sudah azan teman-teman. Oke, terima kasih banyak karena aku syutingnya juga agak mepet nih. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah bergabung. Insya Allah ketemu lagi di vlog selanjutnya ya. Mas Tulus mau juhuran dulu. Terima kasih. Semoga bermanfaat yang Mas Tulus sampaikan ya. Punya pertanyaan, klik di kolom komentar ataupun di DM kan saja di bigtulus_pp2. Mas Tulus mohon pamit. Selamat siang, selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah orang baik, sampai jumpa.